Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semua itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?
Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengasihi orang yang mengasihi kita itu tentu bukan hal yang sulit, walaupun tentu juga ada persoalan tersendiri. Namun Tuhan mengajak kita untuk mengasihi musuh, bahkan berdoa untuk musuh. Ini bukan hal yang sederhana tentunya, bahkan mungkin sulit. Karena dengan mengasihi musuh, sebenarnya kita harus mengalahkan diri kita dulu. Kita harus sungguh-sungguh dengan rendah hati dan menyadari siapa kita dan berani tunduk kepada kehendak Allah. Keegoan kita inilah yang kadang menjadi sulit, karena kalau kita sudah merasa disakiti, kita sudah merasa dibebani, tentu kita akan sulit untuk mencintai dan mengasihi. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus hari ini tentu bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi ini hadir dalam pengalaman manusia. Bahkan orang-orang kudus juga telah meneladankan itu semua bagi kita. Maka saya yakin kita pun juga memiliki kesempatan yang sama. Kita tetap bisa mengasihi, kita tetap juga mendoakan bahkan musuh-musuh kita. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah semakin menimba kekuatan yang lahir dari cinta kasih Allah, dan semoga kita juga mampu menyelami itu dan akhirnya berbuat seperti yang dikehendaki Allah. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.